Jadi kalau mau coba cari produk ini dan kalian siap buat bakar duit untuk misalnya 6 bulan setahun ke depan tanpa mengharapkan profit, tapi yang penting untuk konten sebanyak-banyaknya, virality, ya, komisi gede di GMV Maxin pasti jalan. Kenalin yang belum pernah ikut kelas siapa ya? Kemarin kayak udah ikut semua. Udah dari ikut kemarin nggak atau belum? Belum ya? Yang lain kayak udah. Oh, dari kemarin ya? Enggak. Shopee Dynamite juga sebelumnya atau bukan? Oh, kemarinnya lagi ya. Tapi kalau belum kenal dulu, nama saya Jonathan ya. Saya mentor Shopee dari 2020. Udah jualan online dari 2011 ya. Dan masih jualan sampai sekarang, dan jualan sekarang sama dulu beda banget ya teman-teman. Makanya di sini kita harus terus update, belajar ya. Intinya kelas ini tujuannya supaya buka mindset. Jadi saya banyak kasih grafik-grafik nanti ya. Saya mau pola pikir kita supaya sama dulu. Nah teman-teman ya. Jadi ya itu saya. Kesibukan saya selain di Om Botak, kita ada jual mall thermal ya, plakban segala macam, buku juga. Saya ada beberapa toko. Saya di Gaspol Digital, ada saya Om Revi juga di Gaspol. Kita handle tokonya klien-klien kita. Kita juga ada live hub, agency live di Alam Sutra ya, sama di Data Pinter. Itu kegiatan saya kurang lebih ya. Nah ini ada Om Yuas, partner kita di Gaspol juga. Kita handle toko orang ya. Jadi bisa dibilang memang day to day-nya kita ngeliatin iklan, teman-teman. Dan kita termasuk salah satu yang cukup shock ketika Shopee itu ngebunuh iklan manual. Ya, teman-teman tahu iklan manual sejak diganti sama GMV Max. Coba tebak ya, ini dari orang Shopee ya. Iklannya seller ketika diubah ke GMV Max itu jadi makin gede biayanya atau makin kecil sejak dari GMV Max? Makin gede. Nah, kalau menurut diskusi kita kemarin, makin kecil. Karena semua seller set ROAS-nya minimalis. Ya, jadi malah sebenarnya buat Shopee ini jelek. Dan kalau misalnya dulu kita ngiklan kan paling nyedot misalnya iklan produk serupa kan. Sekarang kan udah nggak ada lagi kayak gitu-gituan, dan kita nggak bisa targetin misalnya kata kunci kompetitor, kita nggak bisa targetin. Jadi kemampuan kita buat ngiklan malah makin terbatas. Malah dengan ada GMV Max, kalau teman-teman tahu algoritmanya kan memang nyedot organik ya. Kenapa Shopee ngelakuin itu sih sebenarnya? Biar makin gede. Mungkin ada itunya ya kan, kita nggak bisa tahu, tapi jadi mudah. Nah itu mempermudah. Mungkin dengan ada AI ya segala macam Om ya. Kan Google mulai duluan tuh Performance Max. Habis itu TikTok. Sekarang Shopee ya. Tapi teman-teman yang jualan di TikTok, GMV Max-nya boncos ya. Bagusan Shopee. Nah ini rata ya. Saya ngobrol sama teman-teman, bagusan Shopee. Dan yang kedua, GMV Max di TikTok makin kesini makin bergantung sama konten. Dan kita itu udah nggak bisa, settingnya kayak cuma 1 menit beres. Ya. Shopee kalau nanti bakal sama kayak TikTok, cilakalah kita. Shopee saat ini masih banyak yang masih bisa kita explore menurut kita. Karena Shopee kan harusnya bukan konten base. Ya kan, bukan base dari konten, dari video, dari live aja, tapi Shopee dari produknya sendiri. Ya kan, toko ya, shop ya sebenarnya stok Shopee itu. Jadi jangan sampai Shopee itu sama kayak TikTok cara GMV Max-nya. Karena kalau kelas TikTok harusnya bukan kelas buat ngajarin iklan, kelas konten harusnya kalau kelas TikTok. Mau diajarin apa TikTok sekarang? Makanya saya juga belakangan nggak pernah ngadain kelas TikTok. Om kan nanya kan, dia bilang, aduh, bingung juga mau ngajarin apa ya. Dengan Shopee ini kita masih bisa mikir ininya apa yang harus kita lakukan nih ya. Mudah-mudahan kelas ini bisa menjawab ya. Tapi ini yang kita lakukan ya. Jadi saya juga sebagai konsultan, saya ketemu banyak seller untuk sebagai konsultasi sama corporate training. Dan kalau dibilang fondasi marketplace itu kan 3 ya, produk, konversi, sama traffic. Nah produk ini adalah sesuatu yang kita coba tackle di Data Pinter sebenarnya. Ya jadi, ya. Bu atas nama siapa Bu?
Di sini Bu Eka ya, siap ya. Ya, jadi produk ini suatu yang kita coba tackle data pintar. Karena kita percaya, lu kalau cari produk yang udah salah, yang orang jualnya udah harganya udah mepet, sudah hancur, mau kita ngomong beresin konversi sama trafficnya udah susah. Karena produknya udah salah. Ya, brandingnya nggak ada. Nah, jadi produk itu kita bilang penting banget. Dan kalau teman-teman punya produk yang winning, konversi sama trafficnya juga harusnya nggak susah. Tapi produk itu kunci. Cuma kalau ditanya ke saya produk mana yang masih bagus, semua sama pahitnya sih. Ya kan? Akhirnya gue yang dijualan buku, ya udahlah stay aja lah di buku lah. Paling nggak kita udah minimal udah tahu lah ceruknya gimana. Walaupun tipis ya udahlah masih bisa jalanin ya. Tapi setelah sekian banyak saya ketemu seller juga, kita melihat dia bagus, misalnya kategori lain ya. Tapi kalau dibilang dia bagus kenapa? Karena momentum sebenarnya. Cuman kita di sini seller lama ya. Ini saya tahu berapa seller lama. Kita ini mungkin ada di sini karena kita mengalami namanya momentum waktu marketplace-nya bakar duit. Ya kan? Zaman-zaman pas sebelum Covid, ya kan, sama zaman-zaman pas lagi Covid, mereka bakar duit kan. Nah, ketika mereka sekarang posisinya udah cari cuan dan kita mau grow, berarti harus bakar duit siapa? Kita. Ya. Kapan baliknya? Kapan balik ya kalau kita bakar duit? Ya kan? 6 bulan bakar duit, balik Kak. Nah, ini yang dikerjain sama seller-seller TikTok sebenarnya. Ya kan? Kemarin saya ketemu sama klien saya, dia bilang, dia tokonya ada banyak, 12 lah. Ya. Dia bikin produknya sama, tapi price range-nya beda-beda. Ya, target marketnya beda-beda. Dia bilang, strategi jualan di TikTok, kenapa orang China itu demen banget kesini pasti buka di TikTok, karena TikTok itu lebih gampang formulanya untuk toko baru jadi gede. Selama lu mau bakar duit, ya kuncinya selama mau bakar duit kan. Jadi caranya gimana kalau di TikTok? Pertama, ya ini kalau saya lihat formula suksesnya, cari barang yang HPP-nya rendah, jualannya bisa tinggi. Ya, jadi produk cari barangnya, nah ini di sini Kak yang kosong ya. Ini siapa? Kak Joeli ya. Oke. Nah, ya, cari barang yang HPP rendah, jual bisa tinggi. Perkalian 3 lah minimal, misalnya kalau dapat ya. Jadi 1 harga untuk modal, 2 itu untuk margin marketplace, 1 untuk untung ya. Jadi 3 lipat modal, margin marketplace sama untung. Ya. Nah, teman-teman, oh ya, terima kasih Pak ya. Bapak di sini aja nanti. Di sini aja Pak. Ya sini Pak. Ya untuk ini. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ini ada papan tulis sekarang ya. Nah, jadi formula pertamanya ini di TikTok ya, tapi mungkin nggak applicable di Shopee lah kalau TikTok ya. TikTok game lah ya. Pertama ya, produk yang marginnya gede ya. Ya kalau 3 kali lipat enak nih. 1 buat HPP, 1 buat admin marketplace dan affiliate, 1 lagi buat profit. Mudah-mudahan ya. Nah setelah itu kedua, sebar sampel sebanyak-banyaknya. Karena kita main affiliate game kan. Jadi sebar sampel sebanyak-banyaknya. Ini dari yang saya simpulkan ya. Jadi belum tentu benar ya. Sampel sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya, 3. Komisi lebih tinggi daripada kompetitor. Habis itu keempat, GMP Max. Apa? Nah, range harga barang balik lagi ke sini. Marginnya gede. Sebenarnya kalau masih di bawah 100.000, 200.000 sih masih oke. Tapi lebih cepat sekarang ini kan yang di bawah, yang murah karena
HPP-nya murah. Jadi dia bisa main affiliate-nya masif. Kalau produknya mahal, kayak Om ini yang jual produk mahal, susah karena HPP-nya tinggi. Jadi nggak bisa masif samplingnya. Ya, menurut saya kunci di sini. Kalau Om berani bakar duit mungkin bisa. Tapi daya belinya juga TikTok kan masih rendah, ya kan? Jadi kepentoknya di sana. Jadi kalau mau coba cari produk ini dan kalian siap buat bakar duit untuk misalnya 6 bulan, setahun ke depan tanpa mengharapkan profit, tapi yang penting untuk konten sebanyak-banyaknya, virality, ya, komisi gede di GMP Maxin pasti jalan.